Makanya saya rela kasih duit saya 1M buat DP-in mobil biar dia bisa naik Lamborghini, bisa ingin Bang Hotman. Dan saya udah pilihin, saya udah negoin ke ownernya langsung, owner Ivan Motor, biar kasih dia spesial harganya gitu. Jadi saya bantu DP 1M biar dia bisa naik mobil Lambo. Dia sayang sama saya. Kalau dia sayang sama saya, janganlah DP. Balilah, lunas, cash. Bang Rasman, niatku ini sangat tulus dan baik sebagai adikmu tersayang. Aku tuh bener-bener gak pengen Abang Rasman kalah saing sama Bang Hotman. Makanya Ade rela menguras tabungan Ade sebesar 1M untuk DP-in Lambo. Kenapa tidak Lamborghini? Itulah tanda bukti kasih dan cinta saya kepada kedua istri saya. Karena saya nggak mau disenggol-senggol nama mereka. Jangankan kalian sentuh badannya, kalian sebut pun namanya, saya kasih hadiah istri saya. Kasih mobil saya. Itu tandanya sayang istri. Nah, kalau Dennis sayang sama Rasman, kasih mobil Lamborghini sama saya. Ku peluk dan ku dekap kau, Dennis. Saling sindir hingga saling ejek satu sama lain. Kini perseteruan Rasman Arif Nasution dengan Dennis Karista nampaknya kian memanas serta memunculkan sebuah ulah yang dibuat oleh Dennis. Dan ulah yang dimaksud ialah di mana Dennis Karista rela mengeluarkan uang senilai 1 miliar rupiah untuk mendp 1 unit Lamborghini berwarna merah yang akan ia berikan untuk Rasman Arif Nasution. Keberanian Dennis untuk membayarkan uang muka mobil seharga miliaran untuk Rasman beralasan agar sang pengacara dapat bersaing dengan Hotman yang notabene-nya seorang pengacara yang memiliki banyak mobil mewah. Lantas, seperti apakah penjelasan Dennis mengenai niatnya yang tergolong anti-mainstream tersebut? Ulah Dennis yang terbilang cukup mencolok hingga mengguncang jagat dunia maya atas apa yang diperbuat oleh dirinya, kini membuat Rasman Arif Nasution tidak tinggal diam dengan kelakuan yang dilakukan oleh Dennis terhadap dirinya. Dengan adanya hal itu, Rasman yang merupakan kuasa hukum dari Medina Zain itu pun mau menerima mobil mewah pemberian Dennis dengan sebuah syarat. Lantas, syarat apa yang dimaksud oleh Rasman Arif Nasution? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Berseteru dengan Rasman Arif Nasution dalam kasus penipuan jual beli yang diduga dilakukan oleh Medina Zain. Kini, Dennis Karista yang sebelumnya sempat hadir dalam pers yang diadakan oleh Rasman, kini kembali membuat ulah yang mana dirinya tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang senilai 1 miliar rupiah untuk mendp-kan mobil Lamborghini untuk sang pengacara. Bukan tanpa alasan, Dennis mendp-kan mobil mewah untuk Rasman. Artis berusia 29 tahun itu pun mengakui niatnya adalah untuk membantu Rasman dalam bersaing dengan Hotman Paris yang diketahui memiliki mobil mewah yang serupa. Lantas, seperti apakah ulah Dennis Karista yang akan mengirim langsung mobil Lamborghini berwarna merah untuk Rasman? Abang Rasman itu bukan musuh saya. Abang Rasman itu adalah kakak saya. Saya anggap dia kayak kakak saya sendiri. Makanya saya nggak mau dia kalah sama Bang Hotman. Makanya saya rela kasih duit saya 1M buat DP-in mobil biar dia bisa naik Lamborghini, bisa ingin Bang Hotman. Dan saya udah pilihin, saya udah negoin ke ownernya langsung, owner Ivan Motor, biar kasih dia spesial harganya gitu. Jadi saya bantu DP 1M biar dia bisa naik mobil Lambo. Gitu, dan Lambonya udah saya mintain yang lebih bagus daripada Bang Hotman tipenya, Huracan STO dan terbaru, baru banget. Dan warnanya merah sesuai dengan abang, berani ngomong. Dennis, kau nggak ngerti yang namanya nopol, nomor silang, nomor polisi silang. Nomor ini kita beli, kita pakai ke mobil kita, bisa nggak Indra?
Kau nggak punya mobil, cuma satu. Malu-maluin kau, malu-malu. Udah pakai itu, pakai baju lagi seperti itu. Yang sopan lah. Masa begitu bajunya? Kurang elok dipandang mata. Gak enak dan gak menarik bagi saya. Ya, saya udah bilang tadi, terakhir kali. Kau sama Richard, terakhir. Bilang nama Rasman. Bilang, Bang Rasman. Sebut nama saya. Jangan abangku. Ini saya beli baru nih. Bener nggak? Ko Indra. Terbaru dan cash. Bener nggak? Ini satu lagi untuk anak saya. Jangan dipancing-pancing saya. Nih. Ini anak saya untuk Echa. Nesya Sasalbil An-Nur Putri Arif Nasution. Kelas 2. Sekarang dia mau masuk kelas 2. Tahun ini saya DP. Ambil, masuk kelas 2 pakai ini. Mini Cooper. Terbaru dan saya punya ada di rumah. Allah yang Maha Kaya. Saya tidak pernah bilang saya. Dengan ini mobil saya 15 biji. 15. 1, 2, sebelumnya 13. Tidak boleh cakap sombong. Saya sudah tawar 12 miliar. Hotman. Saya emang nggak punya settingan. Apalagi sama dia, buat apa? Nggak ada gunanya juga. Jadi kan saya kan datang awalnya itu kan karena dia menjadi kuasa hukum dari Medina Zain, ya kan? Dan saya merasa emang Medina emang benar-benar nipu dan dia membela. Kenapa saya bisa sampai ke, kenapa awalnya bisa sampai ujung-ujungnya bisa ada istilahnya dia ngomongin saya balas-balasan ya? Itu kan awalnya karena pas dia di conference, dia itu ngomonginnya di luar dari jalur hukum. Dia menyerang saya dan Uya secara pribadi. Contohnya, dia bilang saya cadel lah, dia bilang saya kurang cantik lah, dia bilang saya bukan tipe dia lah, dia bilang saya dia nggak ada rasa lah sama saya. Kan itu di luar dari konteks hukum. Dia bilang Uya bukan artis, rambutnya warna-warni. Kalau yang artis itu Nikola Saputra, jadi Uya selamanya apa? Semacam tumbuhan. Apa gimana bang? Iya, jadi ingat ya bang ya. Ingat ya kalian semua ya, ini semua dimulai karena abang yang duluan. Jangan sosokan bilang, jangan sosokan lupa kalau ini saya yang duluan. Ini masalah saya dengan abang, masalah saya dengan Medina Zain, itu berbeda. Abang duluan yang menyerang saya dan Uya secara pribadi. Terlebih lagi kalau abang ngatain Uya, abang berhadapan dengan saya. Kenapa? Karena saya masih ada rasa nggak enak kenalin si Uya ke Medina Zain. Saya rasa mah menurut saya Bang Rasman sirik aja. Coba Bang Rasman nyanyi dong, bales dong, pakai karya. Jangan balesnya sama omongan yang nggak nyambung terus, gitu. Masa omongan nggak nyambung? Ditanyain apa, jawabnya apa? Ngomongin Dennis, cadel lah, apa nggak terkenal, saya pansos sama dia. Sebelum mau jadi public enemy mah gue yang public enemy bang. Sekarang lu yang menggantikan posisi gue. Terus si abang bilang kan, abang itu kan public figure. Abang bukan public figure, abang public enemy tahu. Karena gue pernah menempatkan posisi itu dulu. Dan sekarang udah buat abang. Saya jadi idola bang, makasih bang. Sempat saling sindir hingga ngotot untuk bertemu. Kini ulah Dennis yang rela mengeluarkan uang yang memiliki nilai hingga miliaran rupiah demi Rasman sontak membuat heboh jagat dunia maya. Kekonyolan Dennis kepada Rasman Arif Nasution pun nampaknya bukan sekedar hisapan jempol belaka. Ulah Dennis pun kini berlanjut yang mana dirinya mengakui memiliki rasa kepada Rasman. Setelah keduanya alami cekcok satu sama lain buntut kasus penipuan Medina Zain. Entah benarkah ungkapan Dennis itu? Apakah real atau hanya banyolan belaka? Maka seperti inilah ungkapan Dennis yang mengakui memiliki rasa dengan Rasman. Dan seperti apa pula tanggapan Dennis mengenai kelanjutan kasusnya dengan Medina Zain? Bang Rasman, niatku ini sangat tulus dan baik sebagai adikmu tersayang. Aku tuh bener-bener gak pengen Abang Rasman kalah saing sama Bang Hotman. Makanya Ade rela menguras tabungan Ade sebesar 1M untuk DP-in Lambo buat Bang Rasman. Itu Lambonya Bang ya, Abang naik itu, Abang Hotman pasti langsung kalah jauh. Itu baru bisa lawan Bang Hotman kalau Bang Rasman punya tuh Lambo. Jadi Ade udah DP-in, Bang Rasman bayar lunas sisanya. Gitu, kurang bayar apa ya? Nggak ada loh kayak saya.
prediksi gue, dia sebentar lagi akan keluar. Sebentar lagi, 1 atau 2 hari lihat aja dia akan keluar. Besok juga akan keluar, prediksi gue nih ya. Dia akan keluar dan dia akan sosok baik sama korban. Sosok baik sama korban dan akan meminta maaf sama korban. Dan dia nggak akan so jago lagi. Tapi nggak tulus. Tahu nggak kenapa? Karena LP-LP-nya udah pada terbit. Karena LP-nya udah pada terbit, jadi dia baru meminta maaf sama korban biar korban kasihan sama dia. Kalau dia meminta maafnya dia nyeselnya dari dulu, benar-benar ngerasa bersalah, udah dari dulu. Dan dia inget loh, dia itu so jagoan. Saya paling nggak suka sama orang yang so jago, premanisme, terus menghina orang. Terutama yang dia sama kasus, dia pernah bilang dia pernah penjarain mantan istri Sri Lukman. Itu jahat banget. Kan makanya gue bilang diduga suami istri sindikat. Karena ya ada kepentingan mungkin. Katanya udah KDRT, kemarin didirect-directin kan KDRT, digubukin apa segala macam, selingkuh apa segala macam, ujung-ujungnya balik lagi gitu. Ya kan, soalnya kan dia kan sangat manipulatif gitu. Jadi untuk korban-korban saat nanti bentar lagi gue yakin si Medina ini akan muncul dan akan meminta belas kasihan dari kalian. Dan ingat pesan gue satu, kalau kalian mau maafin dia, maafin. Tapi jangan mau ada damai. Kalau kalian mau damai sama dia dari jalur hukum, berarti kalian membiarkan akan adanya terjadi korban-korban lainnya di kedepannya bermunculan. Saya sayang sama Medina, karena itu saya pengen memberikan Medina efek jerak gitu. Saya tidak akan berhenti sampai dia dapat efek jerak. Belum tentu jalur hukum, belum tentu, bisa jadi dia mau kirimin saya balik bunga. Iya kan? Emang dia bilang jalur hukum? Ya udah, kalau misalkan semua orang kan bebas ngapor ke polisi, tapi saya percaya polisi Indonesia adalah sahabat masyarakat dan netizen dan masyarakat Indonesia tidak bodoh, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang saya lakukan selama ini adalah menyuarakan kebenaran. Saya mah dia urusan sama Hotman, urusan sama apa, saya mah bodoh banget nggak ikutan. Saya urusan saya sama dia, saya nggak mau berantem rame-rame. Cuman kalau misalkan Uya Kuya itu adalah keluarga yang baik. Dulu saya pernah berantem sama dia. Dan kenapa saya dekat sama dia? Kemarin ini saya di Amerika. Kemarin di Amerika ini saya hampir nikah sama mantan pacar saya. Saya hampir nikah, terus jam 4 pagi saya kabur dari hotel. Karena mantan pacar saya itu agak-agak dajal ya. Soalnya pemabokan, pagi siang malam. Jam 4 aku kabur. Nah terus begitu saat itu Uya Kuya dan keluarga kebetulan di Amerika. Dan mereka baik mau ngejemput saya. Gitu, dan nemenin saya bersama 3 hari. Sebenarnya posko pengaduan saya itu bukan untuk korban Medina aja. Untuk semuanya yang merasa ditipu tapi nggak bisa bersuara apa segala macem gitu. Soalnya banyak korban-korban Medina yang diancam, dia takut karena Medina selalu mengancam, gue laporin polisi lu. Setelah dia nipu korbannya, dia ngancam, gue laporin polisi lu, gue bikin SPKT-nya sekarang, ikis kuping gue kalau nggak masuk penjara. Kalau aku sih digituin, aku capture ya, aku masukin itu. Ya, kalau misalkan yang lain mentalnya nggak kuat, udah gitu ada juga yang Kauci dulu diteror sama dia setiap bulan, ada di YouTube saya. Diterornya parah banget. Karena yang buat orang-orang korban lainnya ini udah bukan masalah uang lagi, tapi masalah harga diri dan mental mereka yang rusak. Gitu. Dengan adanya ulah Dennis yang mendepekan mobil Lamborghini untuk Rasman Arif Nasution, kini sang pengacara berdarah Batak itu pun nampaknya tidak tinggal diam atas apa yang dilakukan Dennis kepada dirinya. Tingkah Dennis pun dibalas oleh ungkapan Rasman yang mana dirinya menegaskan akan menerima Lamborghini pemberian Dennis jikalau sang artis yang membelikan mobil seharga miliaran itu secara seutuhnya. Lantas, apalagi yang akan diungkapkan oleh Rasman Arif Nasution melihat dirinya yang saat ini kian diserang oleh Hotman, Dennis, dan juga Dr. Richard Lee? Tanya. Tadi kan ditanya juga sama media, kalian tanya. Lampunya berapa sih harganya? Rahasia deh, katanya kan. Nah, pertanyaannya, dia sayang sama saya. Kalau dia sayang sama saya, ceklah DP, belilah, lunas, cash. Bukan lagi sayang, saya cintai dia. Biarlah ribut istri saya, karena istri saya sudah bilang nih, saya jujur ya, istri saya udah ngomong sama saya, bang saya sudah mau jawab, bang dia bukan tipe ya bang, tahu nggak tipe dia itu, itu dia aja tahu saudara suaminya. Ngerti kalian? Kalau memang dia sayang sama saya, wahai Dennis yang cantik,
Saya ini pencinta buah mangga. Saya tidak pencinta buah pepaya. Kalau pepaya turun ke bawah, jatuh cepat kali ke tanah. Jadi kalau dia memang sayang sama saya, mau nolongin saya, beli Lamborghini, belikanlah sama saya. Kasih saya lunas, saya akan sayang sama dia, saya akan jawab sayang dia itu dengan cinta saya sepenuh hati pada dia. Saya sambut dia sekarang di Indonesia, saya sambut. Tapi jangan dong 1 miliar. Beli Lambo tuh bawa ke saya dengan surat-surat menyuratnya. Yuk, nggak ada gunanya juga saya laporin dia, ngapain buat dia top. Denis, Buya, itu nggak artis di mata saya. Jangan paksa-paksa saya supaya mengakui dia artis. Saya kan punya survei juga, saya kan punya keluarga, punya anak. Saya sudah tantang kemarin. Tantangan Hotman sudah saya jawab. Tantangan Dennis sudah saya jawab. Tantangan Farhad sudah saya jawab. Nah sekarang saya sudah tantang balik kemarin. Mana jawaban mereka? Kalau kau ingin terkenal, buktikan dengan prestasimu. Kalau kau orang entertain, buktikan kau mampu sebagai seorang entertainer yang terkenal dan melebihi orang lain. Kau pasti tahu. Kalau kau host, jadilah host yang handal seperti Irfan Hakim, Ruben Onsu, itu host-host yang handal. Raffi Ahmad, itu host-host yang handal. Dewi Persik, host-host yang handal. Ya, ini kan katanya, ini settingan yang itu katanya sakit minta maaf. Nah, kalau begitu rubah saja profesi dia dari seorang yang sedang cuap-cuap di media lewat podcastnya dengan berubah menjadi peramal. Baru kita ukur-ukur. Kok sok tahu ini orang? Kan saya kuasa hukum mereka. Lukman itu insya Allah akan bersatu kembali dengan media. Dan saya dorong mereka bersatu. Kok malah dibilang settingan? Ini orang yang selalu settingan ini, dialah yang suka settingan ini. Mana ada settingan dalam hidup kita ini? Saya tidak pernah sekalipun dalam hidup saya men-setting apa yang telah saya lakukan. Karena sekali kamu setting sama dengan kamu memelihara kemunafikan, kamu bungkus kemunafikan, kamu terlihat baik, kamu terlihat soleh, kamu terlihat alim, kamu terlihat hebat, tapi kamu kotor, maka percayalah Allah akan membuka tabiatmu yang sesungguhnya, dan kemungkaran yang kau lakukan pada waktunya akan muncul ke permukaan dan kau akan lebih hina daripada binatang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.